dalam beribadah kepada Tuhan, untuk tulus di dalam melakukan apapun yang menjadi kehendak Tuhan, dan bahkan untuk tulus di dalam melayani Tuhan melalui gereja di tempat ini. Sungguh Tuhan, ampuni kami jikalau selama ini kami atau ada di antara kami yang terlalu mengedepankan kepentingan pribadi atau mengedepankan keegoisan dan pikirannya sendiri. Karena sesungguhnya kami ini lemah dan tidak sempurna. Sebab itu mohon Tuhan berikan kami hikmat, supaya apapun yang kami lakukan sungguh-sungguh menyenangkan Tuhan dan hanya benar-benar untuk kemuliaan nama Tuhan. Terlebih ketika kami saat ini belajar firman Tuhan, di hadapan-Mu kami menyerahkan seluruh tubuh, roh, dan jiwa kami ke dalam tangan kuasa-Mu, supaya apapun yang menjadi pembelajaran kami pagi ini tidak hanya sepintas selalu saja terdengar di telinga kami, namun sungguh-sungguh termateraikan di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kehidupan kami setiap hari mencerminkan pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan dan pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mampukan hamba-Mu yang jauh dari sempurna ini, Tuhan, Engkau yang maha sempurna yang kami menyempurnakan segala sesuatunya. Dan waktu kami selama beberapa menit ke depan, biarlah kami persembahkan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi. Shalom. Shalom. Tadi Pak Bayu bilang apa? Hari apa? Valentina. Tapi ya memang itulah yang dirayakan. Makanya saya pakai baju merah. Pak Bayu ngomong Valentina, nyanyi tok tapi tak kagum baju Valentina. Girang. Nah, berhubung ini Valentina. Maka saya tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Kita sedikit main game. Nanti buat bahas dulu baik. Setuju? Setuju kurang. Gamenya apa ini? Mungkin beberapa tahun lalu pernah kita lakukan bersama. Dan saya ingin melakukannya sekali lagi. Tapi mohon maaf, ini hanya untuk yang sudah punya pasangan. Ya, sing belum nikah, sing jomblo, rasa usul melu-melu. Ya, yang sudah punya pasangan. Gamenya apa, permainannya apa? Dan tenang, kalau saya memberikan game atau permainan pasti ada hadiah. Memang Pak Bentok saya bisa main hadiah. Hadiah. Gamenya adalah merayu pasangan. Masih ingat dulu kita pernah mencoba ini? Masih? Nah, sekarang saya memberikan kesempatan pada dua pasangan untuk merayu, terserah. Istri merayu suami oleh, suami merayu istri oleh. Sopo sing wani? Tak kasih contoh ya, misalkan mama kesini dulu, Mas. Nah, tak kasih contoh, sini dulu. Nah, rasa bentar. Cantikmu kelebihan. Kelebihan. Balik, coba. Atau kalau misalkan contoh bapak kamu lah, kalau boleh. Bapak kamu sopir taksi ya, kok tahu? Bapak kamu tukang sate ya? Bapakku sudah meninggal. Sakit. Ada yang mau? Maju ke depan kalau mau. Angkat tangan. Gimana? Boleh. Tapi kalau Bu Reto loh, maju ke depannya. Kan merayu Bu Reto. Nah, monggo dicoba dulu. Ya ayo maju merayu. Reto. Iya kan Bu Reto kan kok pasangan itu kan? Kok merayu aku? Ah, ini jangan pada usia, masalah kemesraan dan kode-kode. Udah. Waduh, kok istri gak usah jaga-jaga ya, dipeluk pun ya oleh. Oke. Yang masa pandemi ini kan jaga-jaga. Oh, boleh. Protokol kesehatan dan juga. Ya. Ya, sekalipun kita sudah tua. Ayo kita. Oh iya boleh, oke. Sekalipun kita sudah tua, kita harus tetap mesra. Ingat pada waktu kita berpacaran. Ingat pada waktu kita mantan anyar. Jadi sampai sekarang pun harus ingat. Ini yang harus menjadi kebanggaan kita waktu itu. Jadi sama-sama sudah tua ini makin kendor atau makin Loh, wes toh? Lah gombalannya mana?
akhirnya oh ya wes oleh ora apa-apa kode dhewe. Piye sadar? Sadar? Pak kata gini enggak saya Pak. Ya enggak apa-apa. Nah, oke, satu lagi. Enggak perlu masing-masing. Satu lagi. Pak Eko mungkin mau merayu. Ada satu lagi, boleh? Satu lagi, Rana, dia gugur loh. Bu Yuni, rayu apa? Rayu wes Pak. Ini, maju. Maju, Pak Bayu dulu lagi rayu. Sayang kok rayu ini. Biasanya saya rayu kan Pak Bayu. Gombali loh ya. Ora gumukio loh ya. Oh boleh. Iya. Malah jadikan mesum. Ayo. Sayang. Bagaimana sah? Ora. Ya cuma saya pengennya yang gombalan kayak tadi itu loh. Pak, jangan duduk situ, Mas. Mas, jangan duduk. Duduk di pelaminan sama aku. Gombalan ini kono loh. Satu lagi. Pak Bayu terus kurang. Ada lagi satu lagi. Orang mungkin, Pak. Pak Didi. Artis TikTok, ayo lagi. Ayo maju tak lagi berat bari. Dan sah sudah toh. Ayo. Maju. Terpesona, ayo. Saya bakar, perlu. Aku bukan karena di hadapan mereka terpesona. Boleh. Enggak, saya cari dua pemenang. Kasih kesempatan satu lagi. Siapa yang mau coba? Nanti kita voting. Siapa yang mau coba lagi? Boleh. Kalau nggak ada tiga ini kita voting. Ada yang mau coba? Pak Badian mau coba nih kamu? Aku pengen ngerti Pak Eko yang lagi ini dia. Ayo Pak Eko maju. Pak Eko yang lagi buyuh ada ya oleh. Dia nggak ada yang mau maju nih. Gak sehat atau apa? Gak ada? Pernah gak ada? Ya kalau gak ada kita voting dengan tepuk tangan ya. Yang suka dengan rayuannya Pak Rito angkat tepuk tangan. Mau sektor. Yang suka dengan rayuannya Bu Yuni dan Pak Bayu tadi angkat tangan. Angkat tepuk tangan. Sebagai 75. Yang suka dengan rayuannya Pak Budi Santoso tepuk tangan. Oh, kita perlu agak sini. Tapi jelas bisa bedakan ya. Cuma saya maaf Bapak tepuk tangannya angkat ke pasangan muda. Berarti kode zaman dulu Pak ini orang jaman. Semua lari, Pak. Lali cara ngerayu. Enak apa? Seperti janji saya, saranin Valentine sing dapat tepuk tangan terbanyak dapat hadiah. Ya. Maju, Yudi sama Agrora Kecup ya orang kamu. Oke Pak, amin Pak. Ini Pak, Bu Yudi boleh. Nih. Anak Bu Yudi ambil apa kok? Malah Yola sing maju. Pilih sembarang. Nah, tepuk tangan. Terima kasih.
Ya, mari kita akan akhiri doa ya. Ada saya belum tahu ya. Saya penting ngerti. Jadi saya mau cepat gitu. Yo, ragat yo. Ya, mengapa ini saya lakukan? Karena kasih dan cinta itu butuh diekspresikan. Kasih dan cinta itu butuh diwujud nyatakan. Setuju tidak? Banyak orang itu gampang ngomong sayang, gampang ngomong cinta. Apa mana aja nyedaki pacaran mereka. Gampang banget ngomong cinta, gampang banget ngomong sayang. Tapi ketika sudah menikah, jangankan untuk mewujud nyatakan, untuk ngomong sayang saja kadang mau. Malah apa loh terus nikah rumongso wis payu. Tetapi perlu sekali lagi saya tekankan bahwa kasih, cinta, dan sayang itu tidak hanya sekedar omongan, tapi juga perbuatan. Butuh tindak nyata, butuh wujud nyata untuk menyatakan bahwa kita sayang, bahwa kita mengasihi, bahwa kita peduli kepada sesama kita. Tidak hanya kepada pasangan, tetapi kepada sesama manusia. Anda mengasihi saya atau bukan? Lah bukan ya apa loh. Kalau iya, apa wujudnya apa? Anda mengasihi sebelah jenengan atau bukan? Itu dia sekarang ini. Ayo bojomu. Kalau iya, butuh diwujudkan. Karena kasih yang hanya sekedar slogan tanpa wujud nyata itu sia-sia. Ada kata bijak yang mengatakan begini: kasih yang dipendam itu tidak lebih dari sekedar kebohongan. Artinya bahwa kasih itu perlu diwujud nyatakan. Saya pernah dulu waktu zaman SMA kelas 1. Ya yang namanya masih remaja, masa-masa puber, mengenal lawan jenis dan tertarik itu adalah hal yang wajar, gitu tak? Dan suatu ketika saya nyatakanlah perasaan ini pada orang yang ceritanya tak taksir. Dan ketika saya tanyakan, apakah kamu juga mau menjadi kekasih saya, bahasa halus ini, dia cuma menjawab, buktinya apa? Buktinya bahwa kamu cinta saya itu apa? Dan kamu minta bukti apa ya terserah kamu lah, ini repot ya. Cewek itu kadang ngomong, ditekoi jalurmu apa terserah. Bakso gelem mau, soto gelem mau, sate mau lapo terserah. Repot. Ini bukti mintamu apa terserah. Tak tukok nengi mau, tak tukok nengi mau lapo terserah, ya repot. Sampai beberapa minggu saya tanyakan selalu jawabannya sama, buktinya apa? Lalu dengan jengkel saya tanya, lah aku bakal nyemplung kari berantas ben kowe percaya aku cinta. Ya akhirnya saya karena jengkel akhirnya rak sido dadi pacar. Aku golek cewek liya. Tetapi sekarang saya baru memahami bahwa mengapa si teman saya ini dulu berkata seperti itu. Karena memang cinta itu butuh tindakan nyata dan bukan hanya sekedar perkataan. Sama seperti firman Tuhan yang tertulis dalam kitab 1 Yohanes pasalnya yang ketiga ayat yang ke-18. 1 Yohanes pasal yang ketiga ayatnya yang ke-18. Bapak Ibu Saudara, silakan dibuka dalam Alkitabnya. 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Begini kata firman Tuhan, 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Mari kita saling
tindakan nyata. Nah, bagaimana Anda dengan yang dan saya? Wujud kasih apa yang sudah kita berikan kepada sesama, kepada keluarga, kepada pasangan? Kalau cuma ngomong aku sayang kamu, itu semua orang bisa. Bisa ngomong I love you itu bisa. Anak kecil zaman sekarang, balita itu, kalau dulu itu belajar ngomong itu paling papa, mama, maam, minum gitu kan. Sekarang anak balita zaman sekarang diajarinya sudah beda. Rodok apa namanya? Rodok keren, mengikuti zaman. Anak balita sekarang sudah bisa bilang I love you. Gitu? Tapi pertanyaannya, apakah anak balita ini tahu arti I love you dan bisa mewujud nyatakan dalam hidup? Itu tidak paham. Nah, kalau kita cuma bisa bilang kasih tetapi tidak bisa mewujud nyatakan, berarti kita kode koyok balik koyok bocah cilik, walaupun mungkin sudah usianya sudah. Lalu bagaimana toh caranya supaya kita bisa mengekspresikan bagaimana seharusnya? Tak singkat, tak simpel, tak buat sesimpel mungkin. Bagaimana supaya kita bisa mengekspresikan itu dengan mudah. Dari hal yang paling mudah, yang pertama, hal yang paling mudah, hal yang paling bisa kita lakukan setiap hari di sekitar kita. Yang pertama, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Apa? Jangan membalas kejahatan dengan. Kalau orang dunia berprinsip bahwa pembalasan itu harus lebih kejam, makanya kan ada kalimat itu, pembalasan itu lebih kejam ya, daripada perbuatan. Tetapi Tuhan mengajarkan hal yang berbeda, hal yang bertolak belakang. Mari kita lihat dalam 1 Tesalonika pasalnya yang kelima. Ayatnya yang ke-15. 1 Tesalonika pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan berkata demikian. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua. Jangan ada orang yang membalas kejahatan dengan kejahatan. Firman Tuhan mengajarkan hal yang bertolak belakang, jauh berbeda dari apa yang dunia ini tawarkan. Jadi kehendak Tuhan jelas, supaya setiap kita bisa mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Ibarat kata kalau orang jahat dengan kita balas dengan jahat. Kata-kata taruh yang paling mudah adalah orang yang mencaci. Ya saya maaf, jangan ada yang tersinggung. Ini contoh. Oh, dasar lemu. Ini contoh, Mak. Kemudian di sini saya membalas mencaci saya. Oh, dasar ganteng. Kan nyek kan itu. Artinya apa? Kalau terus-terusan membalas dengan makian, yang terjadi saur manuk, orak rampung-rampung, dan pertikaian pasti akan terjadi. Sebab itu firman Tuhan tegas mengajarkan kepada kita jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Masih ingat apa yang Tuhan Yesus katakan ketika dia disiksa, ketika dia disalibkan? Di atas kayu salib dia berkata, Tuhan ampunilah mereka. Maksudnya adalah mereka sudah menyiksa dan menyalibkan dia. Sebab apa? Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka dalam kesusahannya, dalam penderitaan yang disebabkan oleh orang-orang itu. Yesus masih mampu untuk mengampuni dan bahkan mendoakan orang-orang yang menyiksa dan jahat kepada dia. Kadang kita kalau dengar omongan yang panas itu gini, betul. Omongan
omongan yang menyinggung sedikit saja sudah jengkel. Kalau bisa ngumpet biasanya tensi nih sih mulai ngumpet. Orang-orang kirain lu mulai. Tindakan pertama yang nyata yang paling simpel untuk bisa dilakukan dalam kehidupan saya, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena pembalasan, kalau setidak mampunya Anda untuk menahan, pembalasan yang paling efektif adalah tetap membalas dengan kebaikan. Karena firman Tuhan berkata, orang kalau membalas dengan kebaikan itu podo karo menimpakan bara api di atas kepala orang yang berbuat jahat. Ya enggak? Firman Tuhan ngomong begitu kan? Itu jauh lebih menyiksa. Tapi masalahnya, Pak, bagaimana kalau orangnya nggak tahu diri, Pak? Terus berbuat jahat, kita baiki malah tetap semakin jahat, ya Pak. Mari kita kembali kepada firman Tuhan yang lainnya. Biarlah pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Yang penting semampu kita tetap mengasihi dan wujud nyatakan kasih kita dalam bentuk mengampuni. Gitu ya. Dan itu harus bisa dibuktikan supaya kasih itu tidak cuma sekedar omongan saja. Makanya dalam suami istri kalau yang satu nesu sing dijine aja melu panah. Yang terjadi apa? Perang dunia, ya, duniamu sendiri maksudnya. Nah, tapi aku tak menang, aku digrawuki apa? Talen ana bojomu lepokno lemari kowe tak grawuk. Ora ya. Jadi kendalikan bagaimana caranya. Ojo malah telat, ini telat. Terus dibayangin di sini kayak apa sih? Guyune telat. Apa yang pertama? Jangan membalas kejahatan dengan yang kedua. Dua saja juga. Loro weron karuan iso mampu nglakoni kabeh. Loro sik dicicil sesuk tambahane. Yang kedua, milikilah hati yang suka menolong orang lain. Kasih itu bisa diwujudkan dengan cara apa? Menolong orang lain. Silakan di dalam 1 Yohanes, kembali ke dalam 1 Yohanes pasal yang ke-3 ayat 17, atasnya ayat nas firman Tuhan pagi ini. Yohanes 3 ayat 17. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Enggak mungkin. Jangan berkata Anda mengasihi orang lain tetapi ketika Anda punya dan orang lain sementara itu membutuhkan, Anda menutup pintu hati Anda. Maka berkata Tuhan mengasihi saya mengasihi sesama, itu tidak mungkin. Lalu bagaimana Pak kalau saya sendiri juga membutuhkan? Saya sendiri juga tidak punya. Ayat ini jelas mengatakan kalau orang punya harta duniawi, lek duit dia Pak, tetap bisa diwujud nyatakan dalam bentuk yang paling sederhana. Menolong orang tidak harus dengan memberi barang, uang, makanan dan sebagainya. Menolong orang bisa dalam bentuk perkataan, ucapan yang memberi semangat, ucapan yang memberi pengharapan. Ojo malah dibully, ojo malah dipoyoki. Salah satu contoh yang simpel saja. Beberapa di antara kita suka mengirim gambar atau kata-kata atau kalimat semangat di grup WhatsApp gereja. Ya dah? Selamat pagi, Tuhan memberkati dan bla. Terkadang fokus ini sudah bersama bapaknya. Nah, ini. Kenapa ini? Oh, ini kecil. Selamat malam tadi.
Beberapa di antara kita suka mengirim kalimat-kalimat sederhana di grup WhatsApp, ucapan selamat pagi dan kata-kata semangat. Apakah itu sia-sia? Jangan salah. Mungkin tanpa Anda tahu, ada saudara kita yang sedang terluka, hatinya yang sedang terluka, dan ketika melihat tulisan itu maka dibangkitkanlah gairah dan semangat. Bisa enggak? Itu cara menolong yang paling simpel. Dengan senyuman. Berkali-kali saya sampaikan, senyum. Senang nggak senang dengan orang itu, senyum. Pak, masalahnya adalah sekarang pakai masker, Pak. Pilihannya cuma ada dua. Yang pertama, mata itu menggambarkan ekspresi. Anda senyum dengan tidak senyum itu kelihatan dari mata. Betul nggak? Nah, Pak, berarti itu lagi guyu. Walaupun saya tak lihat karena itu ada maskernya, tapi guyu tuh, Pak. Kelihatan. Bu Mei itu senyum itu. Oh, gak ada yang maksud. Nah, tapi senyum kan? Senyum kan? Kalau biasanya orang senyum itu giginya lebih ketarik. Gitu. Kelihatan. Nah, Pak Reto senyum. Bu Reto senyum cili-cili. Ya. Gitu. Kelihatan. Berkali-kali saya ingatkan aja kayak kaces. Mucut. Murah kalau kates, saya kira sakulaan kates. Senyum saja. Apapun yang menjadi suasana hatimu, senyum. Dengan orang yang kamu tidak suka, dengan orang yang kamu suka pun senyum. Tapi ya aneh yang tidak suka sama orang ya. Berarti kok mereka tidak punya kasih, Pak. Kalau tidak suka sama orang, sudah tidak punya kasih. Dengan orang yang menyakiti kita pun tetaplah tersenyum. Kita senyum di pendiri ya Pak. Kita senyum karena pendiri ya Pak. Ya, jadi ini cara mudah menolong orang. Kalau punya ya berbagi, punya harta dunia seperti yang disebutkan dalam ayat 17 tadi, berbagi. Kalau tidak punya, Anda kan punya mulut untuk tersenyum. Jadi gini loh, Tuhan sudah ciptakan anggota tubuh kita itu sesuai fungsinya. Maka jangan biarkan anggota tubuh khususnya mulut ini sia-sia. Apa cuma tuh bermulut rek-rek senyum. Misalnya mau ngerasani wong liya tak apa cuma. Rasanya menfitnah, menjelek-jelekan buat apa? Solasi wae mulutnya mau dilemake kan. Ya kan gak ada guna. Maka pergunakanlah sebaik-baiknya untuk menanamkan kasih dengan cara yang paling sederhana, senyum. Syukur-syukur sapa. Ya, tolonglah orang lain yang sedang berkesusahan walaupun hanya dengan senyuman. Terus tekan omah, mau geger, bukan kamar mandi, tekan gereja nyawa Pak Bayu kok kudu nesu ya Pak Bayu mau nopo aja nih. Oh ini gereja ya tambah panas gitu kan. Ya kan? Bapak-bapak atau ibu-ibu yang bekerja di kerjaan punya masalah. Wes buah apapun itu masalahnya. Tekan rumah berharap mendapat kedamaian, kenyamanan, cinta kasih. Begitu sampai rumah urung apa jaket karo sepatu. Disantrap karo pasangane. Tak gimana ada problem lagi. Mama lagi. Iya, betul. Biasanya sampai mulai jam 15 lagi ada boleh. Cepet karep dia. Sifat tarik di karep. Kenyit. Kenyit. Iya betul sih, kalau ada apa-apa, termasuk menceritakan apapun yang menjadi kenakalan atau tingkah pola anak-anak. Kalau ibu saya itu ngajarkannya begitu. Jadi kalau anak-anak ada apa, entah nakal, entah jatuh, entah apa, ketika bapak saya datang, nggak langsung diceritani. Mas mau cacang ini enggak, menang saya dilatih saya. Kalau mau mandi siapkan air saya, kalau minum siapkan minum, kalau makan siapkan makan. Setelah itu santai ngobrol-ngobrol, baru cerita.
kita. Jadi moodnya sudah enak. Itu cara menolong orang lain. Aja malah nambah nesu. Itu ya menolong sih. Menolong unggah tensi. Hati-hati, hati-hati. Jadi ini cara yang paling sederhana untuk kita dapat wujud nyatakan kasih. Ingat, karena kasih itu perlu diekspresikan, perlu diwujud nyatakan. Nah, orang percaya yang tidak mempraktekkan kasih sama seperti gong yang berkumandang dan canang yang bergerincing. Itu terdapat dalam 1 Korintus pasal 13. Artinya sia. Orang yang mau percaya pada Yesus tapi tidak mempraktekkan, orang mau ngomong ya, mempraktekkan kasih, maka itu sia. Ya, kita saling mengasihi satu dengan yang lain ya, makin hari makin mesra. Orang pokok, orang iso ngerayu atau cara ngerayu menurut orang pokok udah mangkot demi diri-diri ya menurut. Sebenarnya kasihnya kan begitu pengen ini dan itu kan wujud nyata kasih. Apa benar? Pak Rektor pengen teh juga pengen, tapi sayangnya akhirnya teh. Di sopok musim doyan sebenarnya. Pengen ambil makan, dia ambil ke. Tapi Pak Rektor ambil diri. Tapi masaknya orang masak diri loh. Ah, itu wujudnya kasih. Padahal bojoku atau masaknya Pak berarti orang mengasihi. Kan bisa dengan cara yang lain. Contohnya apa? Masak GoFood. Nah, itu kan juga cara wujudnya orang mengasihi. Mereka masak masak GoFood. Atau langsung banyak cara untuk mempraktekkan. Tidak usah yang muluk-muluk. Dimulai dari sekitar kita, dimulai dari cara yang paling sederhana. Ingat, tembak kejahatan dengan kejahatan. Dimulai dari cara yang sederhana. Senyum. Dia dapat semua orang. Senyumlah untuk semua orang. Nah, gitu kan. Tetapi hatimu jangan pula dicoba untuk terlipas. Senyumlah untuk semua. Karena kita tidak pernah tahu apa yang sedang dialami orang-orang sekitar. Karena bisa jadi Tuhan memakai senyuman kita, kata-kata yang penuh semangat kita untuk memulihkan hati orang-orang yang ada di sekitar. Dan itu praktek kasih yang paling simpel, paling nyata dari kehidupan. Tuhan memberkati. Selamat Valentine. Walau apapun itu sejarahnya, yang penting selamat Valentine. Karena bagi saya itu kasih sayang itu setiap hari, tidak harus diberikan di tanggal 14. Tapi ya tak pokoklah sebagai momentum. Nanti sing memberikan coklat, belikan coklat. Sing ora seneng coklat, senengane mentah, tukokne kertas. Tepatnya musik kertas pak, tukokne kertas mentah. Tuhan memberkati kita semua jadilah pribadi yang saling mengasihi satu dengan yang lain, khususnya di dalam kita bergereja, dalam kita melayani bersama-sama di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Bapak kami juga terima kasih untuk berkat pagi hari ini. Kiranya sungguh-sungguh tertanam rumah mereka dalam hati dan pikiran kami masing-masing. Kami percaya Tuhan sedang punya rencana untuk setiap kami, Tuhan sedang punya urusan bagi kami masing-masing. Jadikanlah kami pribadi yang memiliki kasih yang tidak hanya dari mulut saja, tapi dapat kami nyatakan dan kami praktekkan dalam kehidupan kami setiap hari. Dimulai dari yang paling dekat, yaitu keluarga dan orang-orang di sekitar kami. Dimulai dari paling sederhana, dengan tersenyum, dengan sapa yang ramah, dengan ucapan-ucapan yang membangun dan penuh semangat, membangkitkan gairah dan juga jiwa-jiwa yang sedang lesu yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, ampuni atas segala kekurangan dari hamba-Mu. Engkau yang akan menyempurnakan segala sesuatunya. Dan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.